Halo sobat sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik harus tegar, jangan berharap belas kasihan orang lain. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah harus tegar. Jangan berharap belas kasihan orang lain. Teman-teman semua, jadi penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan yang kompleks ya, karena gejalanya secara fisik juga kita rasakan, tetapi secara psikis juga kita terganggu. Nah, oleh karena itu eh, dengan penderitaan yang kompleks ini memang permasalahannya juga eh, kompleks juga ya, terutama dalam hal kita mencari solusi bagaimana supaya semakin hari semakin sehat dan semakin hari semakin damai. Begitulah teman-teman ya. Nah, pada topik kali ini adalah kita harus tegar ya. Jangan berharap belas kasihan ya dari orang lain. Karena apa? Karena yang akan bisa bangkit ya itu berawal dari dirinya sendiri ya. Jadi penderitaan ini akan cepat sembuh atau tidak ini tergantung dari upaya ya, upaya dari dirinya sendiri. Oleh karena itu kita jangan terlalu berharap ya belas kasihan orang lain. Apalagi ketika orang lain juga tidak mengerti tentang penderitaan kita. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya. Yang pertama ini adalah ekspektasi atau keinginan kita ingin dimengerti ya. Itu rata-rata sebenarnya seperti itu ya. Jadi yang saya alami itu dulu juga seperti itu ya. Ketika kita menderita asam lambung, anxiety psikosomatis, ekspektasi saya ya, keinginan saya ini ingin dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita, terutama ya oleh orang lain. Nah, akan tetapi faktanya itu kadang berbeda dengan keinginan kita. Nah, yang ingin dimengerti itu apa saja dari kita? Yaitu yang pertama tentang kondisi ya, kondisi asam lambung, anxiety psikosomatis kita. Karena orang lain hanya melihat secara fisik terhadap kita, dan karena juga penderitaan ini sudah lama sehingga orang lain menganggapnya sehat-sehat saja. Apalagi ketika kita juga sudah bisa beraktivitas normal seperti itu. Tetapi sebenarnya di balik itu ya kita masih menanggung menanggung beberapa sensasi, baik sensasi yang secara fisik maupun yang secara psikis atau mental kita itu. Nah, itu yang pertama ya, itu kadang kita ingin dimengerti tentang kondisi kita, tapi mereka ya atau orang-orang di sekitar kita kadang kurang mengerti. Yaitu maklum ya seperti itu ya. Tapi ini kadang
jangan terlalu dipikirkan oleh kita. Kalau kita berpikir itu apa-apa dirasa, dimasukkan hati, nah kadang menambah pedih perasaan, akhirnya juga menjadi tambah ruwet di mental kita itu. Oke teman-teman ya, jadi yang pertama keinginan kita untuk dimengerti tentang kondisi kita ya. Nah kemudian yang kedua tentang sensasi kita ya. Karena kita pada saat belum sembuh itu masih banyak menanggung sensasi ya. Itu sebenarnya kadang dalam batin kita inginnya orang lain mengerti. Tetapi karena orang lain juga tidak merasakan ya. Sehingga mereka juga tidak mengerti. Ya, atau mungkin inginnya diketahui lah ya, tapi kadang mereka juga nggak tahu, bahkan nggak mau tahu itu karena melihat kita yang sudah sekian lama seperti itu nampaknya sudah tidak empati lagi gitu. Nah inilah ya yang kadang secara mental kita juga harus sabar menghadapi hal-hal seperti itu. Kemudian hal lain lagi ya selain sensasi kita ingin dimengerti ya. Itu tentang perasaan psikis kita ya, perasaan psikis kita yang masih terutama punya rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, kadang pikiran juga masih negatif menganalisanya. Nah itu pun ya orang-orang di sekitar kita ya, orang lain ya itu juga kadang tidak mengerti karena eh, psikis atau mental kita itu yang mengetahui hanya diri kita sendiri gitu, sehingga orang lain memandangnya ya baik-baik saja seperti itu. Nah ini kadang menjadi beban bagi kita ya. Nah semakin banyak beban kadang di perasaan kita ya ini menjadi tambah beban perasaan. Nah ketika kita banyak beban perasaan, efeknya nanti sama akan menaikkan asam lambung juga itu. Itu ya, jadi kita ingin dimengerti. Nah, selain ingin dimengerti perasaan psikisnya, sensasinya, kondisi kita, nah kadang juga ingin dimengerti beban-beban kita ya, beban-beban kita. Contohnya beban pekerjaan ya, kemudian termasuk beban mental juga. Nah, itu pun kadang orang lain di sekitar kita juga tidak mengerti gitu karena melihat kita hanya secara eh, fisik saja, tidak mengerti secara psikisnya karena secara psikis kan hanya kita yang menjalani, yang bisa merasakan itu. Nah itulah maka dari itu ketika kita misalkan ya punya beban-beban yang berat, baik itu mungkin beban pekerjaan ya, mungkin beban mental. Nah ini karena orang lain juga tidak mengerti sehingga kita jangan terlalu sensitif ya, sensitif misalkan eh, kita di dalam melaksanakan mungkin tugas atau apa ya. Nah ini kurang maksimal, nah mungkin orang lain mensikapinya pun juga kadang kurang baik terhadap kita karena menganggapnya kita ini orang sehat gitu, orang sehat, tapi faktanya kita ya memang sehat secara fisik, tapi secara mental kadang kita masih punya kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, terus pikiran negatif. Nah ini masih sensitif. Nah sehingga ketika seperti itu ya eh, maka kita harus mengerti sendiri ya, harus mengerti. Ketika orang lain tidak mengerti terhadap kita, maka kita yang harus merubah sendiri. Nah nanti solusinya bagaimana, saya kasih tipnya ya itu. Karena selama ini kadang ini juga menjadi pemicu kenapa sensasi psikis itu selalu muncul, karena itu ada perbedaan ekspektasi atau keinginan kita untuk dimengerti oleh orang lain, tetapi orang lain tidak mengerti kondisi kita, tidak mengerti sensasi kita, tidak mengerti perasaan psikis kita, bahkan tidak mengerti beban-beban kita itu ya. Nah maka dari itu nanti kita sendiri yang memang harus tegar ya, harus tegar, kemudian harus
punya tip-tip yang lain ya, yang nanti akan saya uraikan juga. Nah, oleh karena itu tolong video ini jangan di-skip teman-teman, supaya kita paham ya, paham betul, sehingga kalau kita paham alurnya, akhirnya kita akan mudah untuk mengatasinya, dan akhirnya kita menjadi semakin hari semakin sehat, semakin hari semakin damai, dan akhirnya akan sembuh total. Oke teman-teman, itu yang pertama, jadi seperti itu ya, keinginan kita untuk dimengerti oleh orang lain. Nah kemudian yang kedua, perspektif atau pandangan orang lain kepada kita. Nah ini juga kadang berbeda dengan batin kita gitu loh. Nah orang lain memandang kita ini, kita adalah orang sehat karena mereka melihat secara fisik ya. Jadi secara fisik dia bisa beraktivitas, dia bisa melakukan seperti orang normal, sehingga mereka menganggapnya ya kita orang sehat gitu loh. Walaupun kita masih menanggung banyak hal, baik itu menanggung sensasi fisik yang rasanya masih kadang ada rasa-rasa yang tidak nyaman, rasa-rasa yang luar biasa seperti keliengan juga masih muncul, kepala berat, leher kaku, kadang dada masih berdebar-debar, bahkan seperti cepat capek, ngos-ngosan dan lain sebagainya. Tetapi orang lain itu tidak mengerti hal itu. itu. Jadi orang lain tetap memandangnya kita orang sehat. Nah kemudian sehingga dengan seperti itu maka orang lain tidak akan mengerti kita ya, apalagi memberikan belas kasihan, yang sebenarnya dalam kondisi seperti ini ya, itu harapan kita harapan kita bagi penderita asam lambung GTN psikosomatis seperti yang pernah saya alami, inginnya itu orang lain selalu mengasihani kita, selalu menolong kita, selalu membantu apa yang kita mau, selalu melayani. Inginnya memang seperti itu ya. Tetapi ya mengapa keinginannya seperti itu? Karena memang kita menanggung, pertama sensasi rasa secara fisik itu juga sudah berat ya. Nah, kemudian menanggung sensasi psikis ya, seperti kita masih selalu cemas, selalu takut, selalu was-was, ini udah luar biasa. Itu jadi ibaratnya kita diterpa secara fisik juga diterpa, secara mental juga diterpa. Nah, dalam kondisi yang belum membaik, memang mental kita ini masih ya down lah ya, istilahnya mental kerupuk lah ya. Nah itu seperti itu. Nah seharusnya orang lain itu selalu memberikan motivasi kepada kita ya, mendorong bagaimana caranya untuk bangkit. Tapi kadang harapan itu justru yang terjadi sebaliknya. Contohnya ketika kita bertemu dengan orang lain menilai kita kadang masih kurus, itu aja kita sudah sensitif terasa gitu. Nah Nah, akhirnya justru tidak membangkitkan, tapi malah sebaliknya. Tapi itu tidak apa-apa teman-teman ya. Maka dari itu ini kita harus tegar yang pertama ya. Jangan berharap belas kasihan orang lain. Jadi kita akan cepat sembuh atau tidak ini adalah dari mental kita sendiri ya. Yang walaupun dalam kondisi yang sedang drop itu mentalnya, istilahnya mental kerupuk ya, maka harus kita pupuk sendiri setelah kita tahu resepnya itu bagaimana. Nah ini teman-teman solusinya ya, jadi kita harus tegar, jangan berharap belas kasihan kepada orang lain, tapi kita tangani dengan ya tipnya ya, dengan yaitu dengan masa bodoh ya. Masa bodoh, kita tidak pikirkan hal-hal yang mungkin tidak berhubungan dengan kita. Jadi yang kita pikirkan bagaimana kita untuk bangkit supaya kita cepat sembuh. Fokusnya itu saja. Jadi tipnya yang jelas pertama itu masa bodoh ya. Jangan apa-apa dimasukkan hati. Jadi cuek ya, jangan apa-apa dimasukkan hati.
Kemudian kita juga punya sikap jangan tergantung orang lain. Mandiri ya, mandiri. Jadi kita pertama belajar masa bodoh, belajar cuek, dan yang ketiga belajar mandiri gitu. Jadi kita jangan jadi orang lemah, orang cengeng, tapi justru dalam kondisi seperti ini kita harus bangkit dan mandiri. Walaupun dengan keterbatasan kita, sehingga kemandirian kita ini istilahnya jangan ditarget dengan ekspektasi yang tinggi, tetapi istilahnya semampunya lah, semampunya seperti itu. Cuma mental kita ini sudah mental mandiri. Nah, itu akan lebih bagus teman-teman ya. Nah, selain itu tip yang berikutnya, kita tetap selalu bersyukur ya, selalu bersyukur, mensyukuri apa adanya dengan tulus dan ikhlas. Selain itu juga kita harus bersabar, harus sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki supaya menjadi lebih baik, karena kita yakin bahwa penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini adalah suatu proses pendewasaan diri kita supaya menjadi lebih baik dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Oke teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, dan komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.